Selamat pagi, salam sejahtera dan shalom. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 7 pada materi aljabar dengan menggunakan strategi joyful learning. Yang pertama, latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting diajarkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Ada beberapa masalah yang muncul saat siswa diajarkan materi aljabar. Masalah pertama yang muncul adalah kurangnya pencapaian hasil belajar matematika siswa. Adalah penggunaan strategi pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat. Hal ini diketahui pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru sudah menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, seperti salah satunya strategi menyampaikan materi dengan menggunakan media PowerPoint pada proses pembelajaran. Tetapi strategi tersebut belum mendorong beberapa siswa untuk lebih aktif dan memahami materi dengan baik, khususnya materi yang menekankan pada proses berpikir abstrak serta suasana pembelajaran cenderung pasif, sehingga siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran. Masalah berikutnya adalah siswa seringkali mengalami kesulitan saat mempelajari materi yang mengandung cara berpikir abstrak seperti materi aljabar. Hal ini ditunjukkan pada saat belajar materi aljabar, siswa seringkali mengalami penurunan pada perolehan nilai dikarenakan siswa merasa kesulitan dalam memahami materi. Berdasarkan masalah tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa menikmati pembelajaran dengan menyenangkan, sehingga siswa seolah-olah tidak sedang berpikir dalam situasi abstrak, seperti melakukan aktivitas yang menyenangkan. Strategi tersebut sesuai dengan kriteria joyful learning yang menekankan pada proses pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Mulyasah menyatakan bahwa strategi pembelajaran menyenangkan atau joyful learning merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Yang kedua, kita masuk pada penjelasan kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ada beberapa penjelasannya, yaitu yang pertama, hasil belajar. Abdurrahman tahun 2014 menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar, sedangkan menurut Sujana 2009 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa yang telah melalui kegiatan belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindakan mengajar. Dalam hal ini, hasil belajar sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam mencapai keberhasilan. Jadi dengan adanya hasil belajar,
siswa dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami materi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Menurut Slameto tahun 2003, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor intern yang berasal dari dalam diri individu, dan yang kedua faktor ekstern yang berasal dari luar individu. Yang ketiga, strategi joyful learning. Menurut Mulyasa 2006 menyatakan bahwa metode pembelajaran menyenangkan atau joyful learning merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Menciptakan suasana yang menyenangkan dapat dilakukan dengan membuat pembelajaran yang rileks atau tidak tegang, belajar dengan diselingi permainan, dorongan semangat, dan pemberian jeda berpikir kepada siswa. Menurut Bobby De Porter dan Hernaki tahun 1999 menyatakan bahwa strategi pembelajaran menyenangkan atau joyful learning adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang afektif, menerapkan kurikulum, menyampaikan materi, memudahkan proses belajar. Berdasarkan definisi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran menyenangkan atau joyful learning adalah strategi pembelajaran yang menciptakan suasana menyenangkan dengan lingkungan belajar yang afektif, menerapkan kurikulum dengan baik oleh guru, sebab menciptakan suasana yang menyenangkan dan jauh dari rasa tertekan dapat membangkitkan motivasi siswa. Untuk itu, guru harus bertindak kreatif dengan merancang kegiatan yang dapat membuat siswa tertarik untuk berinteraksi dalam pembelajaran, menyampaikan materi, dan memudahkan proses belajar. Suasana pembelajaran perlu diperhatikan dengan baik oleh guru, sebab menciptakan suasana yang menyenangkan dan jauh dari rasa tertekan dapat membangkitkan motivasi siswa. Untuk itu, guru harus bertindak kreatif dengan merancang kegiatan yang dapat membuat siswa tertarik untuk berinteraksi dalam pembelajaran. Tahapan strategi pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. De Porter, Redon, dan Singer pada tahun 1999, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk berfokus dan menyerap informasi, meningkatkan pemahaman dengan menggunakan alat bantu belajar dalam berbagai bentuk seperti kartun atau karikatur, dan menampilkan isi pelajaran secara visual yang dapat menghidupkan gagasan abstrak, mengikutsertakan pelajar kinestetik. Yang ketiga, merancang waktu jeda strategis dan mengisinya dengan kegiatan yang menyenangkan seperti membuat kuis, pertanyaan lucu, humor, penjelasan tentang transisi, menggunakan berbagai sumber yang dapat mendorong siswa menjadi tertarik dan berminat pada setiap pelajaran. Kelebihan strategi joyful learning adalah suasana belajar rileks dan menyenangkan. Banyak metode yang bisa diterapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan merangsang kreativitas. Kekurangan strategi joyful learning adalah guru harus mempunyai kreativitas yang tinggi agar siswa tidak bosan, dan guru harus menguasai banyak metode pembelajaran karena pada strategi joyful learning harus menerapkan metode pembelajaran. Kesimpulannya, pada penerapan strategi joyful learning ini, peneliti sangat berharap dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMP kelas 7 pada materi aljabar, agar bisa dikatakan bahwa
Strategi joyful learning bisa berhasil mempengaruhi kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi aljabar. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada yang belum sempurna. Selamat pagi dan terima kasih.